tujuan orang berkesenian itu sebenarnya ke dampak, kegunaan gitu teman-teman. Capai, maaf tanda kutip gitu ya, sedang mencapai ejakulasinya sendiri gitu, pemuasan nafsu sendiri. Saling bermain, yuk. Halo semuanya. Semangat. Banyakan gula di pagi hari. Aku Ambawani Gelar. Dan aku, host magang di Serbuk Kayu, episode pertama, Habib Alamsyah. Oke, terus kita bersama siapa nih? Ini adalah sosok Thomas Surabaya, alias tokoh masyarakat Surabaya. Ya, Ada Mas Alfian Bahri. Ya, halo semuanya. Halo Mas Al. Ya, halo. Kenalan dulu dong sama teman-teman di sini. Ya, saya seorang Alfian Bahri, juga seorang pedagang martabak, juga seorang influencer pendidikan, Gokil. juga seorang crafter kerajinan industri kreatif, pokoknya yang serabutan gitu aja. Tapi serabutanmu kena KB Mas, menghasilkan. Ya, Kayak kabeh. ya, kita memonopoli tentang dunia perdagangan. Gokil. Biasanya serabutan itu ya sinilah untunglah 1 kena di antara 10. Lah ini serabutanmu 10 kena ini. 10 kena. Ya kalau bisa semuanya kan sekalian. Tapi Mas Alhamdulillah. Alfian nih lebih suka dipanggil sebagai apa nih gitu? Ya biar gak terlalu beban moral ya, panggil tukang martabak aja. Oke. Nanti Mas martabak ya Mas. Tak ngene sih ae sapa urung muncul. Ngode. Ya begitulah, lebih suka dikenal sebagai apa itu pedagang martabak yang menggeluti pendidikan. Karena kalau dibalik itu moralnya lebih rumit nanti. Loh, Oke. Bapak kan guru, ngapain jadi tukang martabak? Kan lebih jomplang. Tapi lebih keren sebenarnya kalau dibalik. Loh, Bapak kan tukang martabak. Oh, sampingannya guru. Gitu loh. Oke. Tapi aku saran sih Mas Al, waktu diomongi gitu ya. Peduli setan. Aku adalah seorang guru main martabak. Oke. Tapi lebih duluan mana? Jualan martabak atau menggeluti dunia martabak gitu? Atau pendidikan? Kalau secara historikal saya itu memang lebih duluan kalau secara profesi ya, lebih duluan itu dagang martabak. Oh. Tapi secara intelektual saya lebih dulu belajar tentang pedagogik ketimbang resep martabaknya gitu. Oh. Jadi saya ngikuti pendidikan itu sejak bangku SMP. Sejak saya tergelitik dengan curhatan guru saya di depan kelas itu, curhat gaji guru ini berapa sih gitu, Anda kok rame terus, kalian kok rame terus. Saya ingat itu guru seni saya itu. Mungkin kalau masih ingat ini, saya ingin berjumpa, saya kangen dengan guru saya itu, Namanya siapa tuh? Agus Sayuti. Agus Sayuti. Buat Agus Sayuti. Muridmu sukses, Pak. Muridmu sukses. Sukses. Jadi ceritanya begini, dia itu waktu itu cukup jengkel mungkin ya. Di suatu kelas saya kebetulan rame. Dan si Agus Sayuti ini, guru saya ini tiba-tiba melontarkan ungkapan, jadi guru itu gajinya dikit Mas. Kamu kalau Tapi kayak bener kan? gini- bener. Dan itu saya rasakan apa yang dirasakan guru saya dulu itu sekarang saya rasakan benar itu. Jadi saya kalau melihat siswa-siswa saya rame, saya jadi ingat omongan si guru saya dulu itu. Ternyata benar, nggak drama. Guru saya bilang dulu gajinya 600-700 Emang ribu. kecil. Memang nggak drama. Faktanya begitu gitu. Oh, jadi Mas Al ini tukang martabak sampingannya guru ya? Iya, martabak sampingannya guru. Gitu aja lah, biar gak terlalu beban Oke. akademik gitu Kak. Gitu. Lagian kalau pakai identitas guru itu berat Mas. Dikit-dikit kalau di pasar, Pak Guru kayak sedikit digini-gini kan gitu Mas, kayak Iya, ada benar. sowan-sowannya. Jadi kayak Benar. visi saya, apalagi pegiat industri kreatif, pegiat sastra yang memang berkecimpung di dunia-dunia yang seperti itu. Di Sendiko Gawu ini risih gitu. Mending Wah. dikenal sebagai sosok tukang martabak gitu aja. Justru itu kebalikannya waktu Mas Al jadi tukang martabak ya, yang harus benar-benar servis pelanggan Ya, ataupun gitu. servis Melayani. pembeli Jadi lebih Jadi nggak melayani. ada pembatas atau level-levelan gitu ya. Justru kalau ketika saya gunakan identitas seorang pedagang martabak, transaksionalnya dapat. Nah. Lo beli martabak keju coklat 20.000, ya saya kasih keju coklat 20.000 gitu. Oke. Jadi hierarkinya seimbang. Tapi di identitas guru hal itu enggak.
Karena bagaimanapun guru dan murid itu kayak ada gap yang Ada gap. Betul. hierarki Memang harus gitu. ada yang Iya. dijaga. Apalagi guru dengan masyarakat itu masih prestis, seragam guru dipakai ke pasar itu masih menjual, walaupun ya honornya itu kalah sama Orang yang di Pedagang. pasar. Iya, kalah jangankan Kalah sama orang yang di pedagang pasarnya. martabaknya. Enggak kalah sama ininya, sama harga berasnya gitu. Oh, iya. Harga beras sekarang mungkin 300.000 gitu sekarang. Mm-mm. Gaji guru sebulan 300.000, jadi sama Oke. barangnya saja kalah. Kacau sih, kacau. Apalagi santri ya, terdengar berita akhir-akhir ini yang guru kontrak itu gajinya sampai nunggak padahal cuma Oke, 150 per iya. bulan. Nah, itu miris Iya, sih. kemarin sempet rame juga ya, Ah, ada yang betul. nggak dibayar sampai berbulan-bulan, terus Iya, aduh. waduh, kasihan banget. 150.000 nggak dibayar per bulan, gokil. Gini lah, kalau bilang gaji guru ya, bahkan saya tantang semua Nobel ekonomi, peraih Nobel ekonomi, kalau bisa hidup dengan gaji guru Indonesia selama sebulan tanpa embel-embel apapun, serabutan dan lain-lain sebagainya ya. Tanpa pay letter ya. Ya, tanpa pay letter, pinjol dan lain sebagainya gitu. Kalau bisa hidup pakai rumus ekonomi, saya pengen belajar gitu. Karena mustahil di zaman seperti hari ini mengandalkan gaji guru yang 600-700 ribu itu untuk survive hidup. Nggak Betul. bisa pakai logika apapun, nggak bisa, nggak cocok. Nggak mungkin, Benar. nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Makanya mungkin. peraih Nobel dunia manapun kalau menemukan rumusnya, saya mau berguru gitu. Itu bisa jadi win-win solusi untuk Indonesia kalau memang benar-benar bisa gitu. Bener-bener. Malah kemarin ada kasus yang Yang mana tuh? miris ya, yang Mm-mm. di Malang itu loh. Kamu tahu nggak? Yang akhirnya dia profesinya kan jadi guru, Mm-mm. sebagai kepala rumah tangga juga, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Aduh. Oke. Seluruh Mm-mm. keluarganya, ngajak Aduh. anaknya juga. Ya itu bukan pada waktu solusi itu. sih ya. Iya, jadi karena permasalahannya tetap ekonomi gitu ya. Mm-mm. Akhirnya gali lubang tutup lubang gitu. Aduh, kasihan aja. Tapi nih, selain kita tadi udah bahas guru dengan kesedihannya, kali ini kita bahas yang lebih seru lagi nih. Apa. Katanya nih, Mas Alfian ini bawa sebuah materi yang oke buat dibahas buat kali ini. Oke, ya kita bahas itu. Boleh, Biar agak boleh. sedikit tegang. Tapi aku pengen tahu dulu sebelum lanjut ke situ ya. Mm-mm. Mas Alfian itu kan content creator juga. Oh. Nah, content creator juga. Jadi bahas di sosial media itu apa sih? Kalau konten di sosmed itu sebenarnya sebagai upaya uji kesaktian aja, Pak. Kesaktian apa? Ya, kesaktian keilmuan saya. Keilmuan Oh. saya kan di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Di dalamnya itu tentunya ada yang disebut keterampilan membaca, menyimak, berbicara dan menulis. Ah. Keempat keterampilan itulah yang sebenarnya saya implementasikan berupa menjadi konten gitu. Oh. Itu oke. aja sebenarnya buat seru-seruan. Saya bukan anak audiovisual, anak editing yang jago ngedit, paham pencahaya enggak gitu. Saya cuman pengen menawarkan gagasan lewat public speaking, lewat suara, lewat tulisan, lewat kritis yang saya kemas berupa konten. Modalnya apa ya? Modalnya keilmuan saya itu tadi gitu. Jadi buat ajang kesaktian saja sebenarnya medsos ini dan berhasil. Nah, untungnya berhasil. Berhasil. Gokil, berarti Cocok sama serabutan pasarnya ya? ini. Serabutan tapi kena KB ya. Gokil. Tapi bahas apa sih di kontennya itu? Kalau spesifiknya itu dengan tadi modal utamanya. Kalau spesifiknya membahas pendidikan. Karena saya kan kembali ke pasar pertama guru juga gitu. Jadi Oke. masih di lingkup itu Masih di saja, lingkup itu tapi tadi. mencoba explore di media atau platform lain ya. Iya gitu. Oke. Dan ini di hari ini Mas Al ini bawa tulisan yang keren banget buat kita bahas kali ini. Soal pendidikan juga. Iya. Nah ini Mbak, judulnya aja udah menarik nih. Pendidikan melalui seni, keindahan Tagore dan edifikasi Rorty oleh Waduh. Alfian. Apa ya? Kira-kira tuh, apa? gitu? Apa? ya itu? Apa aja bang? Mungkin kalau diganti keindahan artis siapa gitu paham mungkin ya. Apa? Ini Tagore ini siapa gitu. Tapi sebelum membahas dua sosok yang ada dalam tulisan saya itu yang saya pinjam pikirannya, yang penting itu di judul pertamanya apa coba itu judul pertamanya mas? Pendidikan melalui seni. Oke titik itu. Di sini sebenarnya sudah terbaca bahwa kita sebenarnya itu memandang seni itu salah kaprah dalam landscape pendidikan ya gitu ya. Bukan dalam landscape yang lain, dalam landscape pendidikan. Saya menggunakan diksi melalui seni. Bukan dalam seni gitu. Pendidikan dalam seni. Berarti kita kalau menggunakan diksi pendidikan dalam seni,
kita itu kayak terkukung di dalam kesenian itu sendiri. Yang diutak-atik biasanya apa ciri 2 dimensi, 3 dimensi, gambar itu harus begini begitu. Jadi dia berkutat di dalam seni itu sendiri, pendidikan itu. Padahal pendidikan itu khususnya yang seni ini harus dibicarakan lebih luas landscape-nya. Itu sebabnya saya menggunakan paradigmatik yang disebut melalui seni. Jadi biar landscape-nya lebih luas, pendidikan melalui seni. Oh, jadi pendidikan ini sebaiknya secara linear sama seni bareng-bareng Ya, gitu ya? melalui seni. Jadi seni Oke. jauh lebih luas perspektifnya. Perspektifnya. Entah itu nanti dijadikan media ajar, entah itu nanti dijadikan properti, entah itu penting dijadikan sarana prasarana alat, terserah gitu. Bahkan sampai ke level interpretasi ya, itu nanti saya bahas gitu. Jadi seninya bukan lagi membicarakan wujudnya, karya seninya nggak dibicarakan di situ. Orientasinya nggak ke sana, tapi orientasinya jauh lebih luas. Biar apa? Biar guru bahasa Indonesia, PPKN, IPS, guru semua mata pelajaran ini melibatkan seni gitu. Agar apa? Agar seni ini mempunyai nyawa yang benar-benar dihargai. Karena seni ini sebenarnya adalah ilmu yang cukup tua, terutama dalam kajian estetika itu ilmu yang cukup tua sama dengan halnya filsafat. Selama ini hal itu yang hilang. Kita itu mengesampingkan seni. Gokil. Gitu. Sastra dan budaya juga terlalu kayak terdikotomi. Akibatnya kita kekurangan keindahan gitu. Kita itu nggak kekurangan kebenaran, tapi kita itu terkadang kekurangan keindahan. Asik. Asik. Kalau bicara keindahan itu kan enak gimana gitu kan. Ada feel, ada emosi, ada rasa, ada jiwa gitu. Nggak saklek gitu kan. Sudah Jadi, nyebut itu. nama indah itu langsung senyum-senyum Ya, tipis iya ya. kan? Entah kita bisa menjelaskan atau enggak, tapi kan batin kita terpuaskan gitu Betul, kan betul. kalau kita bicara keindahan. Nah, itu yang hilang dalam peta landscape pendidikan kita. Contoh paling real aja ya. Mas pernah sekolah, Mbak pernah sekolah, semua bahkan pernah sekolah secara umum gitu ya. Coba guru kesenian Mbak masuk dalam kelas seminggu berapa kali? Sekali ya. Sekali. Sekali. Lebih didominan pelajaran-pelajaran kayak menghitung, menghafal dan Betul. lain sebagainya. Jadi padahal gelora berkesenian masyarakat atau anak-anak itu kan tinggi-tingginya di level anak-anak itu. Tapi mengapa kita tidak benar-benar memasukkan itu dalam paradigmatik pendidikan yang lebih luas gitu. Itu kesalahan kita. Guru bahasa Indonesia gagal memaksimalkan peran fotografi, peran audiovisual, peran lukisan. Bahkan guru IPS itu apakah pernah mencoba membicarakan kemiskinan dari foto-foto orang kelaparan? Pernah apa enggak? Kan Iya. jarang itu. Pasti yang dibicarakan teks. Padahal unsur kesenian itu begitu luas. Bisa dibicarakan itu, bisa jadikan materi. Bukan berarti guru IPS nanti nari-nari atau bawa keroncong gitu ya. Tapi bisa untuk menjadikan seni itu sebagai media belajar, media alternatif, materi ajarnya. Dengan begitu seni akan hidup dengan sendirinya, yang pada akhirnya dia akan menciptakan kesenian, wujud itu sendiri kan gitu. Oke. Entah itu nanti jadi patung, entah itu nanti jadi gelas yang ada apanya, terserah, bebas itu, nggak terikat wujudnya. Tapi seni harus benar-benar dijadikan landasan berpikir kita. Dalam tulisan saya itu saya sebutkan bahwa seni itu sama seperti halnya sastra dan budaya, sumber dari etika, logika, estetika, pengetahuan ada di situ. Jadi kita harus membicarakan seni lebih luas sebagai atribut itu sendiri gitu. Tapi emang bener sih, kadang impact-nya itu nggak kerasa. Contoh gampangnya gini deh, waktu SD lah. SD kan masih langganan majalah buku gitu kan, masih ada tuh, gambar masih banyak, terus apa itu namanya, LKS juga masih banyak gambarnya dari kecil, terus masuk ke SMP mulai tulisan-tulisan terus repal-repul isinya cuma tulisan. Tekstual ya. Nah. Ya, itu saya bahas di tulisan saya. Di pendidikan dasar, kalau Mas Pati bener itu yang Mas sebutkan, saya juga ulas itu. Saat membaca kalistung, membaca tulis hitung, kita kan dibantu dengan seni sebenarnya. Ada gambar kodok, gambar gajah. Itu kan seni membantu sebenarnya, membantu pemahaman kita. Tapi di usia setelah kalistung, mungkin kelas 4, 5, 6, bahkan sampai di perguruan tinggi, seni jarang dibicarakan, sudah eksklusif dia, sudah terdikotomi gitu. Dia tidak mampu ngeblend dalam pembelajaran, dalam materi gitu. Seperti yang saya katakan tadi, pernah nggak guru IPS membicarakan kemiskinan lewat potret-potret orang yang baris bansos itu?
Ada foto orang bahas bansos. Itu menarik. Pernah nggak guru IPS bertanya, ini fenomena apa anak-anak gitu? Kan pernah apa enggak kan gitu. Lagi-lagi hal itu jarang dibicarakan, padahal seni lewat potret itu kan masuk ke senian itu, potret, Iya, betul. jurnalistik, foto itu kan ada unsur estetikanya gitu. Bahkan di fotografi pun ada aliran Iya, human interest ya. ada menjelaskan. keindahannya betul, itu. betul. Kita jarang membicarakan itu, sehingga apa? Lagi seni menjadi eksklusif, menjadi barang milik orang yang justifikasinya, wah ini khusus untuk orang yang punya bakat saja seni. Betul. Kan gitu. Jadi kayak benar-benar eksklusif gitu. Buat apa juga kita menciptakan lingkungan yang eksklusif gitu. Ketika kita tidak mampu menawarkan itu secara universal, kan itu. Oke. Tapi kalau menurut Mas Al sendiri nih, Iya. dari pemaparannya tadi, aku sempat tertarik sih ngomong kayak misalkan seni sekarang itu seakan-akan seperti eksklusif gitu. Iya, Nah, sebenarnya kalau menurut kacamata Mas Al, seni yang eksklusif mengeksklusifkan diri Iya. atau dieksklusifkan oleh orang lain. Itu gimana kalau menurut Mas Al? Kalau saya justru itu gagal untuk menghasilkan seni yang bermanfaat, seni yang berdampak, Oh, oke. kan gitu. Oh. Jadi tujuan orang berkesenian itu sebenarnya ke dampak, ke kegunaan gitu, teman-teman. Jadi selama itu tidak dicapai, sebenarnya seni hanya sekedar mencapai, maaf tanda kutip gitu ya, sedang mencapai ejakulasinya sendiri gitu, pemuasan nafsu sendiri. Pada aliran tertentu it's okay, tapi dalam ranah kancah pendidikan di lingkup ini itu buruk gitu. Karena seni tidak dilibatkan dalam olah pembelajaran. Itu sebabnya saya pakai pikiran Rabindranath Tagore gitu. Kalau di barat itu ada Montessori, kalau di Indonesia ada Ki Hajar Dewantara gitu. Benar. Keduanya punya ciri khas masing-masing gitu. Benar. Tapi kalau Tagore itu ciri khasnya, dia juga membahas pendidikan tapi dengan pendekatan keindahan, estetika. Dan itu tidak mengherankan kalau kita membaca latar belakang Tagore. Tagore itu seorang seniman iya, seorang sastrawan iya, nasionalis juga iya, dan budayawan juga iya gitu. Akibatnya unsur estetika tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Itu sebabnya dia dalam filosofi pendidikannya selalu mengkaitkannya dengan cinta, dengan nuansa alam, dengan nuansa yang ada berbau emosi jiwa dan keindahan itu, gitu teman-teman. Jadi Tagore membicarakan pendidikan dalam perspektif itu, gitu. Itu bisa dibaca dalam bukunya paling ideal ya untuk membaca pintu masuk, bisa dibaca bukunya Fahrudin Faiz yang judulnya 4 Mazhab Filosofi Pendidikan Anak. Itu ketara banget, itu bisa dibaca nanti di situ bahwa Tagore menawarkan pendidikan yang berorientasi keindahan gitu. Oke. Nah, Mas Alfian sendiri dari tadi ya, keren banget sih. Dari mulai judulnya ngomongin melalui seni sama dalam seni aja itu ternyata Iya sangat itu emang Ya. beda Oh, banget, beda kan beda ya? banget Iya, sih. benar-benar. Kayak misalnya di dalam ya benar kita seakan-akan terkungkung oleh seni itu sendiri. Benar, Kayak akhirnya pakem seni seni itu ini kayak gini. eksklusif, kayak gitu ya. Padahal seni nggak pernah memakemkan sesuatu. ya. Benar-benar. Gitu. Nah, berarti seni yang inklusif menurut Mas Alfian itu kayak gimana? Oke, nah itu saya jawab di bab lanjutan buku saya, tulisan saya. Ketika saya mencoba menawarkan pikiran Rabindranath Tagore, saya juga tawarkan bahwa seni yang inklusif itu adalah seni yang dibicarakan, seni yang didialogkan, seni yang diperbincangkan gitu. Jadi kita itu umpamanya anggap saja gelas ini seni ya, anggap saja gelas ini seni. Jika ini kita anggap suatu seni, tugas pendidikan adalah mencoba membuka pembicaraan tentang ini. Itulah yang disebut inklusivitas. Karena apa saya sebut inklusivitas? Karena interpretasi dari Mas, Mbak, saya atau siapapun tentang ini kan jadi lebar. Dan itulah keindahannya, itulah nikmatnya kita menjelaskan tentang seni itu sendiri dalam ranah yang tidak dikotomi, tidak parsial gitu. Benar-benar pada nuansa interpretasi, dibincangkan saja gitu, didialogkan saja. Karena apa? Karena memang cukup problematik mengapa seni itu kurang begitu bisa masuk ke ranah pendidikan, karena persoalan latennya dari dulu itu ke ranah subjektivitas ya gitu. Tapi di satu sisi justru itu kenikmatan berkesenian, ada subjektivitasnya itu kan gitu. Kita jadi lebih bebas membincangkan sesuatu, interpretasi dari sudut A, B, C, D, E. Lalu kita coba diskusikan, dialekkan. Itu enak, inklusif sekali gitu. Kayak halnya contoh terakhir
Bansky, tahu Bansky ya? Mm. Papa Bansky. Terakhir dia posting di postingannya, kita nggak tahu Bansky siapa. Dia posting di postingannya Instagram. Iya. Ada sebuah gedung, umpamanya ini gedung gitu. Di depannya ada Pohon. pohon ya, ngikuti ya. Lalu keindahannya, tingkat estetikanya yang hebat dari Bansky, dia semprot gedungnya dengan cat hijau gitu. Itu kalau kita bicarakan bawa masuk ke dalam kelas, itu bisa masuk dalam kajian ekologi kan itu. Benar. Guru IPS masuk, guru IPA kan masuk itu. IPA mungkin masuk dalam kajian fotosintesis, bagaimana sebenarnya tumbuhan itu menghasilkan oksigen kan gitu untuk kita. Apa hubungannya? Hubungannya kan ini dengan kritik seni Bansky ini yang menyiratkan hijaunya cat itu adalah daun-daun yang hilang lalu diganti sama cat itu kan gitu. Kritiknya kan di situ. Guru IPS bisa masuk di situ. Bagaimana persoalan iklim yang sekarang menjadi perbincangan global, bagaimana guru IPA masuk membicarakan fotosintesis, guru bahasa jelas bisa masuk di sana, di ranah puisi atau interpretasi dan lain sebagainya. Kan gitu sebenarnya. Guru apa itu, guru PJ olahraga pun bisa masuk sebenarnya. Membahas apa ya? Membahas kesehatan. Kan ada hubungannya tentang lukisan. Dampak lingkungannya. Dampak lingkungannya. Cuma harusnya membicarakan itu. Biar seni menjadi tidak eksklusif bahwa seni ya seni. Enggak, seni harus mampu menjadi bahan bakar gitu. Biar kita itu tidak melulu membicarakan kebenaran, salah benar. Ada yang lebih tinggi, yaitu keindahan. Orang kalau sudah mencapai keindahan itu biasanya kalau kata Tagore mencapai level ketulusan gitu. Mencapai ketulusan, kerendahan hati, benar-benar bisa merasakan soul gitu. Orang kalau sudah bisa merasa, iya indah gitu. Walaupun nggak bisa menjelaskan, tapi ya itu tadi batin kita itu kayak ternutrisi gitu. Kayak iya tenang gitu. Itu sih, itu yang benar-benar inklusif. Bisa dibaca nanti di izinnya Serbuk Kayu tulisan saya. Betul. Tapi kira-kira apa ya Mas Al yang bikin hal itu sampai sebegininya sekarang? Sampai kita punya pemikiran, bahkan banyak orang yang pemikirannya seni ya wis. Mau jadi apa ya buat anak seni? Iya, seni antara itu atau ada juga yang bilang ya seni itu ya kayak gitulah orang-orangnya lah ya, atau seni itu hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang saja. Terus ada yang minder juga kan, mau aku katanya gumpul arek seni. Tapi aku duduk arek seni. Tapi kemejaku Alba. Ikut dikis ya apa ya gitu. Banyak juga kan problem saya menangkap problem itu, makanya di tulisan saya juga sebutkan seni itu menjadi anak tiri gitu. Puncak tertinggi ketika kita menikmati keindahannya itu tulus, kita nothing tulus. Tapi di satu sisi dengan masyarakat kapitalis hari ini, ya itu bukan pilihan yang tepat. Karena bagaimanapun pergi ke pasar ya bernilai. Iya. Kita beli beras ya dipindahin uang men kan gitu. Dan itulah kegagapan kita sebenarnya sebagai masyarakat dalam memposisikan seni gitu. Jadi seni itu pada titik tertentu benar-benar memberikan keindahan, tapi pada titik tertentu juga memberikan kesengsaraan. Iya sih, bener sih. Berarti posisinya Mas Alfian ini di mana nih? Enggak, saya posisinya justru berusaha untuk mendamaikannya. Itu sebabnya saya selalu berusaha mengasih saran kepada rekan-rekan guru atau pemerhati pendidikan dan sejenisnya yang berlingkup di dunia pendidikan. Cobalah seni itu dibicarakan sebagai materi juga, sebagai properti juga, sebagai bahan ajar juga. Seperti yang saya jelaskan tadi itu. Agar apa? Agar seni itu lebih luas gitu. Betul. Biar tidak terpaku untuk menjual seni ratusan miliar gitu. Kan biasanya orientasinya gitu, pameran, kita pajang seni, berharap ada yang laku ratusan juta, berapa juta gitu, kita mendapatkan prestis. Kita harus mengubah cara berpikir itu. Biar kita itu bisa apa ya? Bisa kolaborasi, bisa suite kemanapun gitu. Biar lapangan seni ini, lapangan pasar seni juga banyak kan gitu. Biar kita ini tidak melulu gambar-gambar aja. Jadi bisa. seni juga terkesan lebih luas dan masuk ke sekup-sekup lain. Harusnya emang gitu ya. Harusnya makanya melalui seni saya kasih diksi itu. Itu juga menyelamatkan perut seniman juga kan pada akhirnya kan gitu. Jadi biar enjoy saja lah. Dan menariknya sekarang
saya melihat ada upaya kayak menulis buku dengan kolaborasi dengan ilustrator, kan itu menarik itu. Kalau dulu kan cuma teks saja kan gitu. Kita sekarang sudah mulai ada upaya kolaborasi dengan ilustrator, kan jadi enak kan gitu. Entah nanti guru IPA mungkin saat membuat kerangka anatomi tubuh melibatkan orang seni gitu, jadi kerangka tulangnya diganti besi-besi atau apa kan gitu. Terus bisa dipamerin. Iya bisa kan. Bener. Jadi lebih luas aja. Apa salahnya kita membuat organ tubuh manusia nggak pakai tulang, ganti aja, ganti kayak gini gitu, bengkok-bengkok. Anak seni pasti bisa lah kan gitu. Nggak harus warna putih gitu. Iya. Jadi ada upaya yang encer kan gitu. Itulah inklusivitas. Orang seni jadi punya job nanti. Jual-jual kerangka ini juga kan gitu. Tapi gurunya ya nggak makan ya, 150.000 sebulan. Ya nanti dicarikan dana-dana lainnya. Tapi ini menarik sih, aku tarik lagi ke pendidikan. Tadi kan ada ucapan Mas Al yang ini banyak nih calon-calon apa itu kolaborasi mungkin yang bisa dihadirkan next untuk siapapun yang mendengarkan ini, mungkin dari guru dengan seniman ataupun sebaliknya. Nah, tapi kadang ada juga inovasi-inovasi ini terhalang dengan administratif ataupun hal yang lain ya, kita tahu sendiri lah ya. Okay. Mungkin harus presentasi ini terlebih dahulu, sedangkan pendidikan ini tetap jalan, semester tetap jalan, tapi inovasi ini harus terkendala dengan administrasi yang harus, ini harus dibuktikan terlebih dahulu, ini harus ini. Nah, kalau Mas Al sendiri kan ini juga selain seniman, juga pelaku pendidikan. Nah, kalau Mas Al ini gimana selama ini menjalaninya? Justru kalau dulu mungkin persoalan itu cukup rumit, ada tembok besar kalau dulu. Saya Betul. bicara ada tembok besar administratif, apalagi orang seni dikasih administratif itu kayak Aduh, mau males, apa ini Itu kan apa. sangat kontra ya. Iya, gak Sangat cocok, kontra. gak cocok, kurang Betul. inklusif. Kalau dulu memang begitu. Dibenturkan dengan formalitas pendidikan formal dan tuntutan administratif ala struktural gitu. Tapi kalau hari ini membicarakan persoalan itu kurang relevan kalau menurut saya. Karena apa? Karena eksistensi hari ini itu sudah tidak terpusat harus melalui ini, harus melalui itu. Kita itu sudah bisa mengeksistensikan diri kita sendiri. Nah, ini insight baru nih. Paham ya? Iya. Dengan adanya masyarakat jaringan, masyarakat informasi, keterbukaan, Anda sebenarnya tidak perlu melapor ke kelurahan, ke kecamatan, atau ke dinas pendidikan untuk mengeksiskan karya Anda sebenarnya. Cukup kontenin aja, cukup modal HP, video, kan itu sudah eksis itu. Betul. Tinggal kuncinya bagaimana konsistensi, pembiasaan, branding dan lain sebagainya itu kita optimalkan. Jadi ini upaya bagus sebenarnya dalam menyambut pesta pora digitalisasi ini, bahwa kita sebenarnya bisa kok mengeksistensikan diri sendiri itu. Dan ketika kita berhasil mengeksistensikan diri sendiri, value dalam diri kita sendiri itu, pada akhirnya ya itu tadi, interpretasi akan jalan. Kita akan jauh bisa kolaborasi, kenal si A, kenal si B. Kan sistem dari kerja followers kan gitu, berjejaring pada akhirnya. Betul. Jadi itu sih. Betul. Jadi kurang relevan kalau kita masih membicarakan persoalan kuno banget ya. Tapi gini Mas, memang sulit memungkiri persoalan-persoalan seperti itu masih ada gitu. Terutama kalangan-kalangan generasi-generasi yang memang hidup di era administratif seperti itu, kayak generasi-generasi orang tua kita, generasi yang lebih dahulu. Mereka tumbuh besar dalam segmen-segmen atau dimensi-dimensi yang memang struktural, administratif. Jadi ya nggak bisa salahkan juga kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, nuntutnya ini harus ini. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Kita tetap pada titik tertentu ya harus menyesuaikan gitu, adaptif gitu aja. Tapi secara personal kita bisa kok mengeksistensikan seni dan berkesenian kita sendiri. Dan aku juga yakin banget ya dari ini lihat bisa dikatakan guru atau semua teman-teman kita yang udah berkecimpung di dunia pendidikan itu sudah mulai ada benih-benih seperti itu sih. Karena kan juga lambat laun akan terganti, orang-orang yang di guru senior akan tergantikan dengan yang baru-baru. Itu udah mulai pemikiran yang terbarukan sih untuk saat ini. Itu aku juga bersyukur banget sih hidup di zaman ini. Nah, catatan saran bagi generasi muda, kalian jangan ikut-ikutan yang sudah-sudah. Betul. Takutnya dia kan masih ada yang generasi generasi yang di atas kita yang tua-tua gitu.
kita masuk kan masih bekerja sama dengan dia ini. Betul. Nggak bisa terikat. Jangan sampai nanti kalian meneruskan gitu. Harus ada keberanian untuk men-stop, ada keberanian untuk mengaktualisasi ide-ide kalian sendiri gitu. Tentunya biasanya ini persoalannya. Anak muda saya sering ketemu seusia kita. Dia punya ide gitu. Tapi ketika saya tanya, "Ya, Mas, terus implementasinya ini bagaimana?" Dia kayak gagap, ya agak susah juga. Disitulah nanti celah generasi tua akan menginterupsi. Oh, tua berarti Yus pakai ini aja gitu. Jadi sekalian ide juga harus dibarengi dengan implementasi dan aksinya juga. Gitu. Oh gini loh, mau dipertimbangkan dengan argumentatif, dengan teori. Dengan begitu kita kuat secara kedudukan, secara pikiran dan secara pertanggungjawaban kan gitu. Nah, itu generasi dicatat itu. Jadi kalian jangan cuman a i u e o was was was. Tapi udah mulai respect lah ya untuk yang teman-teman kita yang sudah mulai bersuara mulai gitu ya. Penting itu, penting. Karena bersuara itu sendiri adalah bukti kalau Anda hidup. Betul. Kalau bersuara saja kita itu terkadang masih penuh pertimbangan, jangan-jangan kita ini setengah hidup setengah mati. Nah, itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, hidup segan mati tak mau. Mati tak mau. Dicatat peribahasa itu. Bentar, tak tulis Mas ya. Oke, jadi dengar-dengar nih juga selentingan-selentingannya Mas Alfian itu pernah nolak tawaran yang menguntungkan untuk karir keguruannya. Oke. Kira-kira tawaran apa? Terus keuntungan apa nih yang ditawarkan? Ya, saya Jadi buzzer. itu menggiurkan kalau tapi yang saya tolak itu sebenarnya mungkin yang dimaksud itu adalah NUPTK. NUPTK Apa itu sejenis nomor unik atau nomor kepegawaian atau nomor identitas dari seorang guru. Gitu ya. Jadi itu identitasnya ditentukan di situ. Ada semacam kayak identitas keguruan dalam perspektif. Sorry. Berarti bukan CPNS atau PNS? Enggak, ada. Setiap guru pasti orientasinya mendapatkan itu. Itu karena nanti masuk ke struktural administratif dan lain sebagainya pakai identitas itu. Kalau orang-orang atau teman-teman kita daftar PPG dapat itu ya? Ya. Oh iya itu. Bukan dapat PPG tapi orientasinya itu penting minimal. Arahnya bakal ke situ. Oke, paham. Minimal itu ya. Saya nggak ingin jelaskan lebih lanjut. Tapi memang saya merasa pemerintah itu sejak awal seharusnya sudah harus menggaji saya sebagai guru. Itu sejak detik pertama saya ditugaskan masuk ke kelas. Harusnya pemerintah, entah itu sekolah swasta dan negeri, harusnya sudah menggaji saya tinggi. Jadi kalau pemerintah gagal menggaji saya tinggi sebagai guru, sejak detik pertama saya masuk kelas, ya ngapain saya ngemis-ngemis harus daftar inilah, pengajuan itu, ngapain gitu. Betul. Karena sejak awal pemerintahnya sudah salah, kok ngapain saya yang mati-matian ngurus begituan. Itu alasan ideologi saya, idealisme saya, mengapa saya tolak. Saya merasa saya sudah dihina duluan oleh pemerintah dan sekolah, sehingga ya ngapain juga saya semakin kayak butuh banget berharap itu gitu. Justru ketika saya tidak mengambil itu sudah menjadi pukulan telak bagi pemerintah bahwa ada loh gaji yang 600-700 ribu ini gitu kan gitu. Kalau sadar ya. Iya. Jadi itu sebenarnya counter idealisme saja bahwa saya ngapain juga sih berharap hal-hal semacam itu gitu. Padahal seharusnya saya nggak meminta itu sudah hak saya sebenarnya. Betul. Sebagai guru kan harusnya sudah digaji tinggi gitu. Ya ngapain juga saya sudah nggak dikasih hak, ujung-ujungnya disuruh ngantri lah, disuruh melengkapi ini, disuruh melengkapi itu. Ya, saya rasa saya nggak bermain di situ gitu. Jadi saya rasa itulah alasan idealisme saja. Dan kalaupun dapat sebenarnya cukup menggiurkan gitu teman. Emang bedanya apa nih Mas? Nanti Mas kalau punya NUPTK, jenjang karirnya itu lebih bisa terakomodasi gitu. Bisa nanti dapat tunjangan, bisa nanti lebih dapat ngurus ini, ngurus itu gitu. Jadi itu sebenarnya pengakuan secara administratif saja bahwa Mas ini sudah guru-guru yang benar-benar profesional, tervalidasi benar gitu. Dan saya merasa ya ngapain juga gitu. Wong sejak pertama sudah dicurangi kok, ya ngapain saya harus minta-minta antri kan itu ngantri itu sebenarnya nggak ujuk-ujuk daftar langsung dapat, enggak masih ngantri masih ini ya. Ditawar itu juga masih harus sesuai ngantri, dengan ada jenjangnya, ada tarafnya, ada ujian. Saya rasa buang waktu ini kan. Tapi ini menarik tadi nyelenting sedikit tentang ya itu idealisme saya gitu. Nah,
Penasaran nih, idealismenya Mas Alfian itu kayak gimana? Di Ya. pendidikan, di seni, atau Ya, idealisme pola saya. hidupnya Mas Alfian? Ya, saya menangkap itu. Kekacauan berpikir orang Indonesia itu ketika kita bicara idealisme justru dijudge. Wah, Anda terlalu idealis. Anda Iya. kan sering-sering gitu. Nanti Betul, nggak dapet betul, apa-apa betul, Ya, gitu betul. ya. Anda terlalu idealis. Justru orang yang mengucapkan itu, saya berani katakan, dia itu sebenarnya orang yang nggak punya pendirian. Betul. Padahal idealisme itu adalah value tertinggi dari otak kita itu. Oke. Arah kita mau kemana, pikiran kita gimana, genre kita itu gimana, justru terlihat dan dibaca dari idealisme itu. Betul. Justru kalau Anda tidak mengedepankan idealisme, aku yakin Anda itu mudah dibayar, ada aturan ini ikut, ada ini ikut, jadi kayak semacam terombang-ambing. Iya. Karena nggak punya track record pikirannya gitu. Oke. Bahkan saya sering bilang ideologi atau idealisme itu adalah agama dalam masyarakat, agama dalam sosiologi gitu. Jadi kalau ditanya lagi apa idealisme saya alirannya semoga nggak dikat ya, alirannya kiri. Kiri ya. Oke, oke. Jangan dianggap ini persoalannya mengapa saya tadi sampai bilang jangan dikat. Kiri di Indonesia itu kesalahan fatalnya selalu dianggap sebagai anti agama, komunis, Benar. apa atau itu mana. Padahal kalau kita baca literatur yang ketat, kiri itu adalah semangat tentang keegaliteran, semangat tentang memperjuangkan hak-hak yang diambil, semangat tentang mengangkat ketertindasan, semangat tentang kesetaraan, keadilan dan lain sebagainya itu. Sebenarnya kiri alirannya di situ, pikirannya di situ. Tapi di era Orde Baru itu menarik untuk dibaca di tulisan Indo Progress, ada yang membahas itu. Kiri di Indonesia itu kayak semacam hantu, hauntologi kata-kata tulisan di situ. Artinya apa? Hantu itu kan nggak ada sebenarnya dalam nggak ada gitu, terserah nanti Anda percaya ada atau enggak, tapi dalam tulisan itu dalam perspektif hauntologi aliran kiri itu disebut hantu gitu, nggak ada, tapi kita kan kayak tersugesti bahwa ya hantu yang begini, Oke. padahal kan wujud asli nggak ada, kita takut dengan sendirinya gitu. Padahal belum tentu ada atau enggak. Itulah pikiran kiri yang berkembang di Indonesia. Dianggap ateis ini. Padahal enggak Digambarkan gitu. seolah-olah menakutkan gitu ya. Yang gimana yang perlu dihindari. Padahal dia kayak semacam hantu bekerja enggak wujud itu. Kalau kita baca literatur tentang kiri itu pasti mengarahnya ke sana, tentang keadilan, kesetaraan, memperjuangkan hak yang diambil dan lain sebagainya. Intinya kiri adalah tradisi kritis gitu. Betul. Dia selalu menggugat, mencari apa itu kebebasan, mencoba untuk mencari keadilan, mana yang tertindas dan lain sebagainya gitu. Itu Oke. sebabnya yang dianut solidaritas, satu rasa satu sama lain kan gitu. Jadi benar-benar merasakan keringat yang sama kan gitu. Jadi bagus sebenarnya secara orientasi gitu. Nanti dipastikan editor jangan di-cut. Iya, jangan dikat biar kita. Atau menarik juga sih kalau misalkan menarik jauh dari pembahasan pertama kita bahas tentang Tagore itu, mungkin itu juga salah satu yang diilhami oleh Mas Al ini. Mungkin ya udahlah nggak apa-apa, aku nggak daftar itu, yang penting aku masih tulus dengan pendidikan ini. Ya, Mungkin benar. itu juga yang diambil dari sisinya Mas Benar, Al. prinsip-prinsipnya Ah. masih masuk Masuk, gitu iya, ya. masuk. Apalagi dengan sekarang ya Mas Al ini juga ya dagang, ya pendidikan, mungkin ya ini masih bisa lah, aku udah cukup lah seperti ini. Tapi aku meskipun nggak daftar itu nggak butuh-butuh banget lah, Ya. masih ada sampingan, tetapi aku masih tulus untuk ini pendidikan ini. Benar. Gokil sih. Profesi guru itu sebenarnya mulia gitu. Dia setara profesor, guru besar yang benar-benar harus dihargai tinggi. Apalagi kalau kita itu sepakat dengan pikiran bahwa kunci mengubah suatu karakter bangsa lewat pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan ya tentu terdepannya adalah guru dan murid kan gitu. Jadi pemerintah mau nggak mau sebenarnya tugas kewajiban pertamanya dulu ini memastikan si guru ini benar-benar sejahtera, si murid ini benar-benar terfasilitasi, dan atribut-atribut yang melekat di situ benar-benar didukung. Nah, apa yang udah dilakukan Mas Al untuk praktisinya sampai saat ini? Oke, ini yang sering ditanyakan, bahkan orang itu curiga, wah itu ngomong jangan bla 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 itu Iya. biasa. Itu. Tapi kalau orang benar-benar dekat dengan saya, terutama teman-teman guru di sekolah-sekolah saya, pasti paham kok gimana saya itu bekerja gitu.
bagaimana saya masuk kelas, bagaimana saya memberikan materi-materi gitu. Dan itu sebenarnya tidak perlu saya umbar terlalu dalam karena menarik untuk menyimak pernyataan dari Mario Balotelli, pesepak bola Italia, tahu? Why always me? Iya, satu quotes-nya yang bagus sebenarnya. Dia bilang begini, saya tidak perlu selebrasi ketika mencetak gol. Karena bagi Balotelli, tukang pos yang berhasil mengirim surat tidak pernah bergoyang-goyang gitu. Tidak pernah pakai mengatakan, "Hei, ini sudah saya antar." Enggak gitu. Di situ berarti kita bisa membaca ranah profesionalitas gitu. Ranah yang benar-benar ya itu kan tugas Anda sebenarnya untuk kreatif, inovatif, penuh aksi, pedagogik yang tinggi. Itu kan sebenarnya tugas Anda sebagai guru. Sebenarnya tidak perlu diumbar-umbar. Itu sebabnya saya tidak mengekspos itu dalam konten-konten saya, paham ya? Tapi kalau benar-benar Anda tetap ngeyel, kepo bagaimana saya mengajar, sesekali bisa dilihat di konten-konten saya. Terakhir kemarin saya baca puisi itu. Di konten saya baca puisi. Saya bukan hanya sekedar mengajarkan menulis puisi begini. Saya tunjukkan bagaimana puisi yang penuh ekspresif, puisi yang penuh emosional. Saya ajarkan ke siswa saya. Itu bagian dari seni, pengimplementasian seni gitu. Saya juga waktu 10 November saya terlibat main teater sama anak-anak gitu. Oh iya tuh biasanya ada kan di sekolah-sekolah. Saya main teaternya. Okay. Saya selain menginstruksikan peran-peran, membagi peran, saya juga main gitu. Saya juga jotos-jotosan sama anak-anak terlibat. Jadi itu metode yang saya berikan gitu. Membaca pun juga begitu. Saya juga sering mengajak anak saya itu masuk ke ruang-ruang seni. Contohnya? Kayak umpamanya dulu saya aktif di kegiatan di Balai Pemuda gitu. Siswa saya ajak gitu. Ayo kamu minimal baca puisi di sini gitu loh. Di ruang terbuka. Iya, bukan perkara lomba menang dan kalah, tapi benar-benar perform gitu. Kan selama ini si siswa itu kalau pengen perform nunggu lomba. Bener nggak? Nunggu momen-momen tertentu. Iya, nggak guna itu sebenarnya, nggak ada upaya pendidikannya. Justru yang harus kita lakukan itu upaya pembiasaan, masuk ke komunitas, suruh mereka aksi, benar-benar tulus aksinya kan, nggak ada menang lomba, nggak dinilai. Justru di situ tantangannya. Audiens benar-benar tepuk tangan, audiens benar-benar mengapresiasi atau enggak gitu. Saya sering ajak teman anak-anak saya itu perform di sana gitu. Mengajak mereka. Jadi saya itu benar-benar ajak mereka terlibat langsung. Gitu. Nah itu juga salah satu yang salah kaprah sih. Awalnya mungkin mereka mengira ya ini buat stimulus saja. Tapi lama-kelamaan hal itu dibiasakan dan akhirnya jeleknya itu ke anak-anaknya sendiri sehingga ke mindset aku melakukan ini di depan orang banyak, jadi harus ada imbalan yang setimpal dengan apa yang aku lakukan. Nah itu juga hal yang menurutku juga lingkaran yang kekeliruan itu sih. Karena memang upaya pendidikan nggak begitu. Pendidikan itu harus kontinuitas, pembiasaan, benar-benar harus melihat. Betul. Gitu. Kalau awal-awalnya aja diberi stimulus sih oke ya, tapi nanti terakhir seperti yang diucapkan Mas Al tadi, ya udah ini memang pembiasaan kok buat muridnya, buat mengekspresikan diri di ruang publik, benar, itu penting juga. Betul. Oke, kita beranjak ke segmen selanjutnya karena udah ditungguin ke 5.000 orang penonton di sana. Gokil. Tapi aneh gak sih? Sofae ireng, klambine ireng gak ketok Mas. Gak ketok. Ini jadi silakan aja ya, Ya, yang mungkin mau ada yang tanya. Boleh. perkenalkan namanya terus dari mana, oke? Oke, terima kasih buat Mbak Amber dan Mas Habib. Ya. Perkenalkan saya Asatrio dan juga ada teman saya Mas Ria. Passwordnya? Maksudnya, Curhat dong. Kami di sini mewakili Ruangan Samping, sebuah kolektif yang dibilang sama kerjanya ini kerja filantropis tadi. Oh, sing angkat son, filantropis. Terdeteksi. Sing diomong tadi. Sender ini kayak iya. Jadi menarik tadi pembicaraan tentang pendidikan karena kita kebanyakan di teman-teman Ruangan Samping itu semuanya guru. Oke. Iya, kebanyakan guru dan. Tapi kan gondrong Mas. Iya. Aku kok gak guru. Gak guru. Sepertinya yang tidak guru sendiri, teman-teman saya guru semua dan kami cukup memiliki keresahan di kolektif kami tentang pendidikan. Oke. Nah, jadi 2 tahun lalu kami mencoba untuk membuat sebuah event yang berjudul Sidang Terbuka itu
mencoba untuk masuk ke ranah pendidikan Oke. melalui bagaimana cara seniman-seniman muda yang basicnya ada di pendidikan kuliah di seni rupa gitu khususnya, untuk mereka ini melatih yang disebut Mas Alfian tadi sebagai aksi. Kami mencoba untuk ya mewadahi teman-teman yang tidak bisa memiliki aksi itu. 2 tahun sudah dibilang cukup sukses, ya bisa dibilang seperti itu. Kemudian kegelisahan kami muncul kembali di tahun ini dan di tahun kemarin itu, gimana pendidikan ini sepertinya kok semakin ya biasa-biasa aja, tanpa ada konflik-konflik ya seperti gesekan, ya mungkin ada gesekan sedikit-sedikit lah, tapi menurut kami pendidikan apalagi yang ngomongin ya di lokal di Jawa Timur sendiri itu kok sepertinya nggak ada yang menarik, apalagi kita teman-teman ini guru seni budaya. Nah, keberangkatan kegelisahan kami itu di teman-teman pendidikan kelas SMA dan SMK itu kami ingin membuat sidang terbuka lagi. Oke. Nah, jadi kami ingin mewadahi teman-teman siswa SMA SMK itu ya yang disebut Mas Alfian tadi, aksi-aksi yang mewadahi teman-teman itu. Mungkin kami di sini mungkin minta saran Mas ya. Apa yang bisa kami lakukan, karena kami kan memang tidak berbuat banyak ya, karena tadi filantropis itu tadi. Kami memang itu ya, memang tulus-tulus banget. Emang kami itu emang nggak mikirin nggak mikirin duit lah. Nah. Ojo dibiasakan. Jadi mungkin pertanyaan saya untuk Mas Alfian, mungkin masukan buat kami ya untuk jenjang kedepannya. Apakah menurut Mas Alfian ini event-event seperti ini ataupun kegiatan-kegiatan ini yang mewadahi teman-teman SMA, SMK maupun SD sampai TK pun nantinya kedepannya itu, apakah nanti enaknya dibawa kemana sih? Sebenarnya seperti apa sih kemasan-kemasan yang mungkin bisa dibantu? Oke, itu bagus banget tuh pertanyaan. Pertanyaan pertama nanti mungkin Mas saya bisa langsung dijawab aja sama Dijawab dulu aja, keburu lupa. Jawab aja ya. Biar Tuh, mikir opo ya. Iya. Baik, terima kasih. Saya menangkap kegelisahan itu. Bahkan saya punya ide, memang sedang cari tim untuk mengeksposur ide ini yang mungkin bisa menjawab kegelisahan teman-teman atau nanti bisa kolaborasi. Idenya begini teman-teman, untuk menjembatani antara ruang-ruang komunitas seperti ruangan samping dan juga sekolah. Sebenarnya dalam geliat kurikulum hari ini yang disebut Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka itu mementingkan adanya upaya kolaborasi. Bahkan ada program yang memang sedang diupayakan dari pemerintah, itu disebut seniman masuk sekolah itu. Seniman masuk kampus, seniman masuk sekolah. Oh iya, itu program baru tuh dari pemerintah. Dan itu bisa dimanfaatkan sebenarnya dengan para pegiat seniman dan lain sebagainya masuk ke sana. Tapi dengan cara apa, itu menariknya tadi yang ditanyakan. Saya berharap orang berkesenian itu jangan menunggu lomba. Oke. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas seni? Buatlah suatu acara yang memang isinya memang murni tentang berkesenian itu. Undang para siswa-siswi SD, SMP, SMA untuk perform apa aja. Apalagi kalau relasinya tadi itu banyak teman-teman guru yang terlibat jadi anggota, ya gampang sebenarnya, tinggal ditagih. Ya kamu kan punya murid, ayo perform di komunitas saya dong. Di acara ini temanya ini, dan itu harus digeler besok ke sekolah yang sana, kasih undangan. Aku yakin dengan geliat kurikulum Merdeka Belajar dan lain sebagainya itu ada ruang yang dimanfaatkan, karena sekolah butuh itu juga sebagai bentuk kolaborasi di kurikulumnya. Jadi ada ruang yang sebenarnya bisa sudah saling temu. Dengan begitu nanti kaderisasi tentang pendidikan melalui seni itu sendiri terwujud. Anak-anak bisa mengeksplorasi keseniannya, ngeband atau apa, tanpa ada embel-embel persaingan, kompetensi dan lain sebagainya. Di situ nanti si siswa akan belajar. Digeler aja tema bulan ini umpamanya kesenian X umpamanya. Ya bilang aja ke siswa-siswa SMA-nya melalui perantara guru, bilang, ini temanya X, sediakan dong gitu, atau punya tema apa kamu, entah itu baca puisi, perform apa, ya kita sebagai panitia aja, sebagai fasilitator, itulah yang disebut fasilitator.
orang-orang seni harus bermain di situ. Karena bagaimanapun seni itu yang menjalankan besok ya mereka-mereka ini Betul. gitu. Kan gitu. Betul, Jadi betul. mereka akan mulai berani untuk perform, mulai berani untuk percaya diri kan gitu value-nya. Jadi bukan tentang persaingan dan lain sebagainya. Dan itu nanti kalau benar-benar terkaderisasi, si ruang seni timbal balik ke sekolah bisa ngadain kelas-kelas khusus, mungkin diajari ini seni-seni teater, drama atau seni melukis. Nanti timbal baliknya sebagai bentuk kerjasama nanti bisa perform di saya sediakan tempat gitu. Itu gampang sekali Betul. mengundang massa. Ide saya di situ. Barangkali nanti teman-teman seniman atau apa bisa berkolaborasi dengan saya, terutama dengan memanfaatkan ya, bukan berarti eksploitasi. Follower saya kan jelas-jelas orang-orang pendidikan ini. Follower saya jelas banyak guru juga ini. Itu sekali sayembara saya rasa bisa lah untuk menggait massa, menggait apa ini orang-orangnya gitu. Public share-nya sudah dapat gitu loh di saya gitu. Benar, Jadi kan benar. corong-corong itu gitu. Saya pengennya di situ. Saya rasa semoga bisa menjawab dan kalau minat kolaborasi ayolah gitu. Boleh lah, boleh. Kontak-kontak. Oke guys. Ditantang langsung loh. Oke gas. Oke gas. Langsung aja Apakah disikat. sudah terjawab? Terus jawab banget sih ini menurut Terjawab banget ya. Terima kasih. Langsung ditantang gimana tawarannya? Gas. Oke guys. Bisa kita bicarakan. Asik. Oke asik. Tapi pasti itu juga butuh banget sih, di mana para pengajar atau teman-teman kita yang udah terjun di dunia pendidikan itu mungkin juga lagi buntu nih. Apalagi sih buat Iya. inovasi apa lagi sih yang harus Benar, dilakukan? benar, Itu benar. pasti ada teman-teman kita yang sedang seperti itu. Jadi solusi dari Mas Justru Alif masuk murid itu banget. Mas ya, murid itu justru suka disuruh aksi-aksi walaupun naik-naik meja, Benar. teriak-teriak. Lebih suka murid itu sebenarnya. Karena mereka di kelas biasanya tidak berani mengekspresikan Ah. diri sebegitunya, makanya dikasih ruang mereka selalu antusias. Terbukti contoh kalau kita ingat nggak waktu SMA, classmeet itu seru banget, Ah. seru banget. Classmeet itu adalah hal setelah ujian yang paling ditunggu-tunggu. Oke. Itu pasti aku tungguin banget karena Tinggal apa itu? Tinggal ruangnya kan yang Betul, diperluas betul. ya. Jangan hanya sekolah Betul. saja bisa ke masyarakat. nah betul, apalagi ingat kan kita SMA dulu sporteran Ah. mengekspresikan diri kalau kita mendukung Itu SMA lebih kita. rame ya Itu lebih biasanya rame, ya. itu salah satu aksi yang mungkin berdampingan dengan seni lah. Oke. Nah itu sih. Benar. Nah itu langsung aja diajak kolaborasi. Oke gas. Oke gas. Oke, gas. Oke Mas, ini saya mau tanya, kan saya kebetulan juga guru di SMK kan. Nah, saya Oke. itu bukan saya aja sih, sebenarnya banyak guru yang problem. Ini tuh anak sekarang kok sikapnya berbeda gitu sama anak zaman dahulu. Wah, ini omongannya wong tuwek banget iki, Bro. Omongannya wong tuwek banget ya, Bro. Apa nih emang sepuh kan ya? Dan itu mungkin saya anggap ya ini dari perkembangan teknologi ataupun tidaknya kan juga terpengaruh kan Mas. Apalagi kan waktu SMK kan ada kebebasan kayak membawa gadget ataupun membawa teknologi apapun itu. Jadi kayak fokusnya peserta didik itu kayak udah berbeda gitu Mas. Dan yang kedua itu dan sopan santun itu kan kayak dari pergaulan teman-temannya itu di zaman kita di tahun 2000-an itu kan masih ada Pak permisi Pak salim. Kalau sekarang kayak iki kayak guru kok apa duduk gak diajar ya kata aja ini kayak gitu sih. Itu mungkin dari Mas Alfian ini bagaimana tanggapannya gitu sebagai seorang pengajar di sekolah gitu Oke. sih Mas. Menarik Ini sih. juga saya mengangkat dari guru-guru yang lainnya. Kan sambatnya gitu sih ya. Oke, Terima oke. kasih. Oke. Gimana? Langsung aja ya? Boleh, boleh. ya, silakan. Itu pertanyaan klasik dan laten. Klasik dan laten. Jadi pertanyaan itu purba dalam landscape pendidikan kita, selalu itu saja yang selalu ditanyakan terkadang. Begini teman-teman, kita itu terkadang sebagai guru itu lebih banyak ingin dimengerti. Kalau dalam perspektif itu tadi ya, Oke. kita tidak pernah berusaha untuk mengerti. Itu sebabnya kita selalu butuh tentang sopan santun, tentang hierarki, tentang status kita. Kita selalu berupaya untuk dimengerti di level itu. Apakah itu baik pada titik tertentu, baik-baik aja. Tapi kita harus melihat bahwa siswa itu belajar berdasarkan perspektif zaman kita gitu. Dan kita kesalahannya itu dalam melihat perspektif zaman, apalagi sejak di kelompok-kelompokkan usia Gen Z, baby boomer, alpha, itu konyol itu sebenarnya. Mengapa saya bilang konyol? Karena bagaimanapun gen-gen terbaru ini, generasi terbaru ini kan anak kita gitu. Mereka begitu ya
Ya karena kita. Karena kita kan, begitupun kita, begini juga karena yang kemarin-kemarin gitu. Jadi itu sebenarnya terwariskan dan terturunkan. Kalau kita menjudge, oh generasi sekarang malah it's kayak semacam kayak melempar batu sembunyi tangan gitu aja. Kita melahirkan generasi tapi kita kayak semacam cuci tangan sehingga terjadi dikotomi. Tapi menariknya tadi pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Karena memang kembali pada kultur masyarakat hari ini, saya tidak bilang Indonesia, bahkan ini fenomena global. Di era masyarakat jaringan hari ini, guru itu sudah bukan lagi sumber primer dalam memberi karakter dan sifat. Orang tua juga bukan enggak. Siapa terus? Yang memberi pendidikan hari ini itu lebih banyak gadget memang. Betul. Jadi saya pernah bilang pengasuh kedua atau bahkan ketiga atau keempat itu disebut media sosial. Benar. Dia baby sister anak kita gitu. Dan itulah pengaruh yang paling banyak mempengaruhi anak didik kita. Terus bagaimana Bang untuk menyiasati itu? Ya kita cobalah kedepankan apa itu dialog, terjun ke dalam dunia anak kita. Anak kita seperti itu kenapa gitu? Benar. Anak kita marah, gampang emosi, melawan. Itu cobalah cek tontonan-tontonan media sosialnya. Coba perspektifkan kita ke dalam ruang lingkup dia gitu. Mereka. Jadilah coba lihat anak saya begini ini karena apa sih? Coba telusuri itu gitu. Itu yang bisa kita upayakan, tidak melulu tentang menyalahkan gadgetnya, menyalahkan zamannya sampai di kotak-kotak gen alpha ini yang males-males serba instan. Kan nggak bisa, itu konsekuensi zamannya begitu. Justru kita harus melihat, oh zamannya kayak gini, persoalannya kayak gini, berarti kita harus kan gitu. Dan itu harusnya dapat kita pahami kalau kita memposisikan diri kita bukan lagi menjadi guru, tapi menjadi siswa gitu. Gitu ya. Lihat tontonannya bagaimana, kembang pergaulannya dengan siapa saja. Kita track record itu. Dengan begitu kita akan menemukan solusinya sendiri. Jadi saya tidak punya solusi resminya karena tentu berbeda-beda setiap kondisi itu ya. Tapi saran terbaik untuk menemukan solusi itu tadi masuk ke ruang itu ya. Lihat aja gadgetnya, lihat aja. Tontonan gadgetnya dia itu searching apa saja. Kan terbaca sebenarnya di beranda itu kan kelihatan tontonan. Oh, berarti awakmu iki seneng ngeklik sing ngene-ngene gitu kan kelihatan. Logaritmanya nggak bisa dibohongi, bahkan di searching Google itu Anda tap aja sekali itu sudah kelihatan kok track apa aja yang terakhir dilihat. Historinya Kan apa itu. aja, Nah, betul. baru ketika kita mengindikasikan, oh ternyata tontonannya seperti ini, ya ayo gimana respon orang tua Anda kan gitu. Ya, jadi ini tidak menyalahkan atau membenarkan, tapi benar-benar berusaha masuk dulu melihat gitu. Jadi kita tahu alasan si siswa itu macamnya aneh-aneh itu apa sih kan gitu. Benar. Oke. Jadi lebih 360 yang ngelihatnya ya. Gitu. Dari berbagai arah juga. Tapi menarik juga sih ketika kalau aku lihat kebanyakan kasusnya lihat anak kecil yang kecanduan gadget tandanya. Itu biasanya juga karena orang tuanya ini malas buat ngajak ngobrol gitu atau juga. mereka juga nggak ada waktu spare time lebih untuk ngobrol sama anaknya atau Itu, mainan benar. sama anaknya. Ya udahlah Benar. cari gampangnya ya kasih aja Cocomelon, makanya itu. kasih aja Ya. live Karena- streaming game gitu Karena kan. kalau misalkan nanti pertanyaan itu dilontarkan terus-menerus, ya sampai zaman 2000 sampai 3000 2045 udah, 2045. Karena pasti kalau kita tanya itu orang tuanya pasti juga defensif. Ya gimana dia rewel lah. Ya gimana dong? Ya, Udah akhirnya salah-salahan. setuju punya Iya, anak ya harus tanggung jawab. Benar, betul. Gimana pun itu. Itu gitu sih kan. upaya saya. Jadi jangan sampai kita itu merasa benar dulu Betul, hanya karena betul. pakai seragam guru kan betul. gitu, itu bahaya sekali Itu bahaya sih, sekali. bahaya. Dan itu mengapa saya juga jengkel terkadang lihat guru-guru itu harus guru harus ini. Alah, itu justru Anda hanya sekedar ingin dihargai saja gitu, Benar. tanpa berusaha untuk mencoba mengerti dan menghargai gitu. Betul, betul. Memang kita perlu menghargai guru, tapi kita tetap lihat kasusnya apa. Betul, betul Jangan sampai kita ingin dihargai terlebih dahulu gitu. Betul, Gitu. betul. Itu yang buruk sebenarnya dalam iklim keguruan kita, egaliternya kurang. benar. Saya rasa itu sih. Karena aku juga masih percaya stiker rumah orang lama dulu sih. Kan stiker di rumah atau jendela orang-orang lama itu lebih baik kita menghargai orang lain terlebih dahulu sebelum menghormati diri kita sendiri. Biasanya kan Asik. ada tuh kan. Stiker-stiker tuh dulu ada tuh di Iya. Quotes-quotesnya jendela-jendela. gitu ya. Heeh, di Kalau jendela-jendela sekarang ada. Nggak ada ya, quotes Dek? apa itu? Quotes di TikTok truk-truk pasti. apa? Quotes di truk-truk apa kira-kira? Iya, biasanya di track kan kalau sekarang. Kalau enggak TikTok gitu. Ayah saya jarang pulang gitu.
Itu sih aku juga masih percaya banget sama kalimat itu sih. Oke. Ya, jadi kesannya egaliter ya, bukan yang hierarki. Iya, kita harus memulai dari situ gitu. Dan Oke. untuk saat ini mungkin ada closing statement dari Mas Al sendiri. Iya, sebelum kita Ah. selesaikan. Iya. Oke. Baik, closing statement yang anu aja, yang menarik, yang populer gitu ya. Mungkin Mas Alfian bisa menghadap ke kamera Oke. sebelah situ. Ntar di zoom, di crop ya. Oke. 15 Oke. detik TikTok Mas. Oke, ini dengarkan. Ini closing statement yang populer. Biasanya orang suka dengan ilmu padi ya bangku. Iya, Menyala iya, sendiri ya, bangku. asik. Ya, menyala. Ambil sendiri mahkotamu King. Tapi itu diketawain. Anda bilang ilmu padi sama seorang petani itu diketawain. Anda datang ke petani-petani diketawain. Karena apa? Padi itu semakin tua dia semakin kuning, semakin kering. Kalau sudah kering kuning dibabat habis itu. Betul. Jadi Anda jangan bilang semakin tua semakin merunduk, enggak. Semakin tua tambah semakin dibabat gitu. Jadi hilangkan ilmu itu, ilmu padi hilangkan, ganti ilmu bintang ojol. Wah, Hah? apa Gimana tuh? Bintang 5. Oh. Bintang oke. 5 sama bintang itu kan walaupun jauh tetap menyala Bersinar bosku. sendiri. Ya itu menyala Menyala. bosku. Nyalain sendiri, menyala, bosku. bangku. Wah gitu. Jangan ilmu padi. Karena ilmu padi itu makin tua ya makin dibabat nanti. Makin Gitu. dibabat Makin habis. dibabat dan kering gitu. Ilmu ojol bintang 5. Ilmu ojol bintang 5. Terima kasih. Gokil. Kalau kita mau lebih dekat lagi nih sama Mas Alfian untuk Oke. sekedar menyapa apa gimana itu di mana aja? Ya ini sekalian promosi, silakan kunjungi saya di Instagram algrapi.id, di TikTok juga di Guru Amatiran. Cuman kalau pengen ketemu langsung meet and greet atau dan lain sebagainya. Meet and greet. Kan Meet promosi, and greet. promosi. Betul, betul. Kalau ingin gitu sekalian datang aja ke tempat dagangan saya di depan House of Sampurna Surabaya, di depannya situ. Ketik aja di Google, jangan tanya di mana, ketik aja di Google House Sampurna, saya ada di sana, di depannya persis, gak mungkin nyasar. Lalu Oh, oke. berikutnya Buka bisa jam berapa tuh? Buka menyaingi toko Madura. Woi, 24 jam. Tetap kalau kiamat. Kalau kiamat aja ya. Kiamat setengah hari ya. Ya, kiamat setengah hari. Jadi itu silakan berkunjung di sana. Di sana juga banyak buku juga yang bisa kalian baca selain nunggu antrian martabak, banyak buku-buku yang bisa kalian baca. Di sana semi-semi perpustakaan. Oke. Sudah banyak yang join ke sana. Rasan-rasan pendidikan, rasan-rasan guru, it's okay gitu. Oke. Jadi silakan berkunjung di sana. Terima kasih. Respect, Oke. tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Tepuk Al. tangan untuk Mas Alfian. Oke. Terus kalau kita mau dengerin podcast ini, Betul? nah kita bisa ngunjungin di Serbu Kayu di Instagram, ada di podcastnya juga, Betul. podcast di Spotify, kemudian Di ada YouTube. Di YouTube. Jangan lupa di subscribe dan Jangan di lupa like. subscribe, like, comment. Boleh banget di share di grup Di-share. keluargamu yang sering nge-share Betul. daun jambu buat mengatasi diabetes. Gak usum, share kiai, oke? Oke. Kita pamit dulu lah ya untuk Kita episode pamit kali ini. dulu, benar. Udah banyak daging yang kita dapat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Habib Alamsyah. Aku Ambawani Gelar. Saya Alfian Bari. Kita undur diri dulu. Sampai jumpa di episode Saling Bermain berikutnya. Saling Saling bermain. bermain. Yo. Thank you.